Yang nuduh curang bisa membuktikan ini tidak? Pertama, begini ya, kita bicara pemilu, negara kita ini belajar dari reformasi kita. Artinya ada berbenah dari sistem pengaturan pemilu kita. Salah satunya adalah bagaimana pelanggaran-pelanggaran pemilu itu diselesaikan melalui jalurnya masing-masing dengan lembaganya masing-masing. Contoh misalnya ya, kalau kita berbicara mengenai pelanggaran administrasi pemilu, TSM, money politik, ya, itu udah ada ketentuan hukumnya di pasal 460. Ya. Kalau kita bicara tindak pidana pemilu, ya, itu dilakukan oleh Gakumdu, ada di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu. Kalau bicara sengketa proses, Bawaslu, PT UN, ada di dalam pasal 466 Junto 477. Bicara penegakan etik profesional terhadap penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, itu ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 456. Nah, begitu kita memperhatikan hari ini adalah tahapannya bicara perselisihan hasil, maka Undang-Undang Pemilu mengatakan pasal 473 mengenai sengketa hasil ada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi kalau saya baca normanya ini pasal 475, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden, ya, maka keberatan itu hanya terhadap hasil penghitungan suara. Hasil terhadap hasil. Jadi artinya semua yang mau diadu pembuktian mengenai perselisihan hasil, tadi sudah dikatakan sama Bang Andromeda, hari ini sudah 70 sekian persen, ya, real count KPU. Ya, kalau Undang-Undang Pemilu memperbolehkan partisipasi masyarakat melalui survei penghitungan suara cepat, ya, quick count, itu sudah terlihat semua prosentase masing-masing. Pembuktiannya adalah apakah ada kemampuan untuk membuktikan bahwa kecurangan itu sekian puluh juta suara. Ya, ini kita balik logikanya. Mampukah pihak yang kalah membuktikan bahwa dia itu di atas 50% plus 1? Kan itu aja sederhana. Syarat putaran 1 itu berhasil, ya hanya putaran 1 adalah 50% plus 1 suara. Berarti kubu 01, kubu 03 yang kalau memperhatikan survei quick count, dia harus membuktikan validitas selisih suara. Selisih suara. Oleh karena itu MK sudah harusnya berdasarkan prinsip kepastian hukum, itulah yang ditegakkan adalah keadilan substansial oleh MK.